mimpi kami bahwa desa ini menjadi desa yang menjadi contoh terkait pengelolaan satu limbah pertanian yang bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat itu sendiri gitu. Dimulai dengan kemasan ramah lingkungan sampai ke depannya mungkin alternatif produk lain, tapi pada dasarnya ini sebagai desa yang punya sudut pandang jauh ke depan terkait sustainability produk dan juga sustainability ekonomi gitu. Dan menyenangkan gitu ketika inisiatif-inisiatif ini bisa muncul dari satu daerah, satu desa-desa di Indonesia untuk bisa memberikan gambaran besar bahwa sebuah solusi untuk global itu bisa diselesaikan oleh desa-desa di Indonesia gitu dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitaran seperti itu. Di tangan orang yang tepat dan teknologi yang tepat, sampah ternyata dapat menciptakan peluang untuk menjadi produk dengan nilai ekonomi sekaligus mengurangi potensi limbah bagi lingkungan. Hal itulah yang dilakukan oleh Rengkuh Banyu Mahandaru. Pemuda berusia 32 tahun itu menemukan peluang pada limbah pelepah pinang. Pelepah tersebut ia buat menjadi kemasan atau kontainer makanan dengan tujuan bisa menggantikan wadah plastik. Pembuatan wadah makanan itu muncul atas keresahannya melihat kemasan makanan bekas yang umumnya terbuat dari bahan plastik dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Dari situ, ia terdorong menciptakan kemasan atau kontainer makanan yang lebih ramah lingkungan. Setelah melakukan riset ke berbagai negara seperti India, akhirnya di tahun 2018 ia mulai merintis pembuatan wadah makanan dari limbah pelepah pinang di daerah Sumatera Selatan dan Jambi. Jadi 2018 memang kami tahu dari data-data pemetaan daerah terkait potensi dari pinang itu emang ada di Sumatera. Namun kami pada saat itu titik tepatnya belum tahu ada di mana, sehingga setelah itu kami coba menelusuri lebih lanjut dengan visit lah ya, mendatangi satu persatu desa, dan akhirnya memang di daerah Jambi yang saya juga selama proses baru tahu kalau misalnya Jambi itu dari kata jambe itu pinang gitu, sehingga ada historikalnya memang kenapa di Jambi itu banyak pohon pinang gitu. Melihat potensi banyaknya limbah pelepah pinang untuk dijadikan wadah makanan di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan, Rengkuh tergerak mendirikan perusahaan rintisan yang diberi nama Pelepah. Pelepah memulai konsep berbasis komunitas dengan memberdayakan desa dan masyarakat di Sumatera Selatan dan Jambi. Awalnya, Rengkuh bekerja sama dengan multi pihak, salah satunya NGO yang fokus pada konservasi hutan. Sampai akhirnya, di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin inilah ia bertemu dengan Supriyanto, Ketua Koperasi Mendis Baju Bersama. Bersama Supriyanto, Rengkuh mengajak masyarakat mengolah limbah agrikultur komoditas pohon pinang sebagai pendapatan ekonomi alternatif dengan produk akhir eco-friendly food packaging dan footwear. Iya, Mas Supri dan kawan-kawan di Mendis ini adalah kelompok masyarakat yang bernaung dalam satu koperasi Mendis Baju Bersama yang memang di sana dulu ini menjadi sebagai trial sebuah proyek community livelihood atau kesejahteraan masyarakat dengan tidak adanya perambahan ataupun juga konflik-konflik sosial yang terjadi di sekitaran penjaga hutan konservasi gitu. Nah, waktu itu kami bekerjasama dengan beberapa NGO dan memang diskusi awalnya seperti itu. Jadi fokus untuk bagaimana kita bisa produktif namun tanpa ada mengganggu hutan konservasi ataupun hewan-hewan yang berada di sekitaran daerah sini yang memang sebetulnya jarak sekitar sini kan masih banyak hutan-hutan konservasi seperti itu.
Sebagai Ketua Koperasi Mendis Maju Bersama, Supriyanto mengaku ia dan masyarakat sekitar baru menyadari bahwa limbah pelepah pinang ternyata bisa bernilai ekonomi saat pelepah memulai usaha rintisannya itu. Supriyanto menyebut sebelumnya pelepah pinang hanya dibakar karena dianggap merusak pemandangan dan sangat sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk keperluan rumah tangga. Kini, warga Desa Mendis bisa menambah penghasilan dari produksi wadah kemasan makanan dari limbah pelepah pinang. Memang nggak nyangka sih bahwa kalau produk yang kita buat ini bakal terkenal di mana-mana mungkin kan. Karena ya ibaratnya waktu itu sepele. Kita cari bahan baku di kebun-kebun masyarakat itu aja dilihat orang seperti pemulung. Nah, kadang-kadang ya ditanya-tanya sih untuk apa, ya kita jawab untuk pembuatan kerajinan lah istilahnya itu kan. Sejak 2018, Supriyanto, Rengkuh, dan tim pelepah terus bekerja sama mengembangkan usahanya bersama warga Desa Mendis. Di saat musim panas dan limbah pelepah pinang yang diperoleh mencukupi, Supriyanto mengatakan timnya mampu memproduksi hingga mencapai 50.000 wadah kemasan makanan dalam sebulan. Namun, ia juga menyebut sempat mengalami berhenti produksi saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020-2021. Mas Rengkuh itu bantu mesin. Nah, untuk kita produksi di sini itu sempat pada waktu COVID itu sempat mengalami kegagalan, Mas. Nah, karena orderan sudah banyak, modal kita sudah banyak keluar, tiba-tiba stop itu kan. Nah, itu rasanya hampir stres saya. Karena sudah banyak duit, modal sudah keluar, tidak bisa produksi lagi. Ya akhirnya barang-barang kita banyak yang hancur. Itu rasanya miris. Kita berpikir mau dilanjutkan apa enggak kira-kira bisnis ini. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu pelan-pelan sambil kita belajar terus untuk pemasarannya dalam bekerja sama itu sampai saat ini alhamdulillah tetap berjalan gitu sampai tahun 2023. Tantangan yang dihadapi pelepah hingga saat ini ialah membangun rantai pasok serta meyakinkan para petani bahwa limbah agrikultur seperti pelepah pinang kini bisa memiliki nilai jual. Rengkuh pun berharap Desa Mendis bisa menjadi contoh pengolahan limbah pertanian agar dapat mewujudkan produk yang tidak merusak lingkungan. Mimpi kami bahwa desa ini menjadi desa yang menjadi contoh terkait pengelolaan satu limbah pertanian yang bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat itu sendiri gitu. Dimulai dengan kemasan ramah lingkungan sampai ke depannya mungkin alternatif produk lain, tapi pada dasarnya ini sebagai desa yang punya sudut pandang jauh ke depan terkait sustainability produk dan juga sustainability ekonomi gitu. Dan menyenangkan gitu ketika inisiatif-inisiatif ini bisa muncul dari satu daerah, satu desa-desa di Indonesia untuk bisa memberikan gambaran besar bahwa sebuah solusi untuk global itu bisa diselesaikan oleh desa-desa di Indonesia gitu dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitarannya, seperti itu sih. Sabit itu kan, nah kayak seperti itu juga kan, nah sudah mau ini paling 2 hari 3 hari lagi yang kayak itu kan. Oh itu 3 hari lagi Pak ya? 3 hari lagi sudah mulai ini. Visi yang dibawa pelepah itu luar biasa lah. Pertama memang menjadikan limbah itu menjadi berkah, terus yang kedua itu memang memberdayakan ekonomi di kalangan-kalangan petani di Jambi. Nah dari situ sih saya melihat visi seperti itu, akhirnya dikontaklah sama Mas Rengkuh lah ya, dikontak sama Mas Rengkuh, diajak mau nggak Val gabung jadi tim pelepah, khususnya untuk jadi mapper, nyari supply pelepah, karena memang pinang kan paling banyak itu 30% pinang dunia kan berasal dari Jambi.
Dari tahun 2018, tim pelepah terus berupaya mewujudkan rantai pasokan pelepah pinang dalam pembuatan produk kemasan makanan ramah lingkungan. Mereka memasok pelepah pinang dari wilayah Kabupaten Jambi, yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Pemilihan kedua daerah tersebut bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, luas tanaman pinang pada 2020 seluas 22 hektar. Hampir 3/4 lahan ditanami pinang yang terkonsentrasi pada 2 kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Persentase lahan pinang di 2 kabupaten tersebut berturut-turut berkisar 40% dan 50%. Visi yang dibawa pelepah itu luar biasa lah. Pertama, memang menjadikan limbah itu menjadi berkah. Terus yang kedua itu memang memberdayakan ekonomi-ekonomi di kalangan-kalangan petani di Jambi. Nah, dari situ sih saya melihat visi seperti itu, akhirnya dikontaklah sama Mas Rengkuh lah ya, dikontak sama Mas Rengkuh, diajak mau nggak Val gabung jadi tim pelepah, khususnya untuk jadi mapper, nyari suplai pelepah. Tugas menemukan petani yang mau bekerja sama tentulah tidak mudah. Ahmad Noval yang bertugas memetakan lahan dan petani mengaku pernah mengunjungi 13 titik di wilayah Jambi. Noval menyebut meyakinkan petani bahwa pohon pinang memiliki manfaat selain dari buahnya juga menjadi suatu tantangan. Ia harus menjelaskan kepada para petani bahwa limbah pelepah pinang yang selama ini diabaikan bisa dibuat menjadi produk bernilai jual. Oleh karena itu, mengumpulkan limbah pelepah pinang bisa menambah penghasilan bagi para petani tersebut. Paling 2 hari 3 hari lagi. Saya bilang bahwa Pak, pinang ini banyak dari Jambi, dan jangan sampai yang melestarikannya atau yang memberdayakan pinang-pinang ini, terutama pelepah pinang ini, malah orang luar. Karena sebenarnya ada yang seperti ini, tapi dari luar negeri kan ya, banyak kan dari Singapura, dari Malaysia itu udah pernah mulai. Tapi ternyata petani-petani ini banyak kan ditipu. Jadi mereka sudah disuruh kumpulkan, setelah dapat beberapa ton malah nggak dijemput nih. Nah, awalnya punya trust issue seperti itu, Mas. Jadi awalnya agak susah juga kita dekati petani. Tapi yang bikin meyakinkan mereka bahwa ketika mereka mengumpulkan, saya langsung jemput. Terus kan balik lagi ada transaksi dan mereka mendapatkan uangnya. Dengan melakukan pendekatan itu, Noval akhirnya bertemu dengan petani yang dikenal dengan nama Pak Jangci di daerah Tanjung Jabung Timur. Setelah memiliki kedekatan dengan petani, ia mulai menjelaskan kriteria pelepah pinang yang dapat para petani jual ke tim pelepah. Selain sudah kering dan ukuran cukup lebar, yang terpenting adalah pelepah tersebut tidak jamuran. Sehari-hari, jika cuaca tidak hujan, Pak Jangci aktif mengumpulkan pelepah pinang yang sudah rontok dari batang pinang. Satu persatu ia perhatikan tiap lembar pelepah yang ia pungut dari tanah. Jika pelepah pinang itu sesuai kriteria, ia angkut menggunakan gerobak angkong. Jika tidak, ia akan berikan pada kambing peliharaannya. Jadi dibilangin sama saya, silakan ambil, yang penting bersih. Kan gitu, ditumpukkan kayak ini kan. Nah, sampah ujung ini sudah dipotong, tumpukkan. Nah, jadi saya itu 2 tempat. Lokasi saya sama yang di sana. Kalau orang rumah saya itu sama tetangganya yang di ujung sana, ada 3 hektar lokasinya. Itulah tiap hari saya. Tidak pernah saya keluar dari sini, tidak pernah. Nah gitu. Untuk di lokasi saya, kadang saya gelapakan. Gitu kan. Soalnya saya ini ya bukan untuk mungut ini, tapi waktunya harus saya mungut. Nah gitu. Waktunya pasti ada, gitu. Setelah proses pengumpulan, dengan telaten, Pak Jangci akan memilah kembali pelepah pinang itu untuk dipotong dengan lebar sekitar 40 cm. Kemudian, sang istri akan membantunya menjemur agar pelepah tersebut benar-benar kering. Usai proses pengeringan di bawah terik matahari,
Pak Jangcik akan menyatukan hasilnya lalu diikat dan ia bawa ke gudang agar pelepah tetap dalam kondisi prima dan tidak berjamur saat akan dijual. Di lahan seluas 7 hektar yang ia jaga, ditambah hasil akumulasi dari kebun lainnya, ia mampu mengumpulkan 2-3 ton limbah pelepah dalam 3 bulan. Dengan harga jual Rp1.000 hingga Rp1.200 per kilogram, Pak Jangcik merasa itu sudah cukup dibandingkan harga jual buah pinang yang saat itu ia sebut hanya sekitar Rp800 per kilogram. Nah, selain dari Pak Nopal itu, Mak ngomong, tak ada yang menghubungi saya untuk menerima pelepah ini. Ya mungkin kalau ada yang nerima gitu kan, ya daripada saya jadi sampah, dari ini, tetap saya ini. Asal cocok harga gitu kan, nah tetap saya ambilkan gitu. Tapi semenjak stop, tak ada yang menghubungi saya untuk melanjutkan ini, selain dari Pak Nopal gitu. Bagi Noval dan tim pelepah, Pak Jangcik merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam rantai pasok limbah pelepah pinang. Noval menyebut, Pak Jangcik tak segan untuk menolak hasil petani lain yang tidak memenuhi kriteria. Bagi tim pelepah, itu memudahkan mereka dalam memaksimalkan quality control di tahap pertama, sehingga kerjasama antara Pak Jangcik dan tim pelepah terus terjalin sejak 2018 sampai saat ini. Beliau selalu menegaskan tentang pentingnya kualitas dari pelepah, dan beliau juga nggak segan-segan untuk mereject tim-timnya. Sejauh ini kan Pak Jangcik udah punya 30 orang ya dalam timnya. Beliau juga selalu memastikan bahwa seakan-akan beliau ini juga think tank dari perusahaan. Jadi ketika para petani itu kadang-kadang ada yang iseng tuh Mas. Petani ada yang iseng Pak ya. Jadi dalam kadang-kadang di dalam ketika itu kan udah diikat ya. Di dalam ikatan itu ditambah pemberat kadang-kadang. Jadi biar beratnya itu. Nah tapi Pak Jangcik selalu quality controlnya oke banget. Jadi setiap petani yang membawa pelepahnya ke sini kan dilangsir itu kan, dilangsir ke sini, terus dibuka lagi ikatannya, dicek satu-satu. Memperoleh pelepah pinang dengan hasil yang baik dari para petani membuat tim pelepah semakin yakin bahwa prospek produk ini bisa berkembang. Sehingga tim pelepah terus terpacu meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menggunakan produk pelepah pinang sebagai alternatif pengganti wadah styrofoam atau plastik kepada konsumen. Ketika ini udah dicetak, akan jadi corak yang bagus nih. Intinya nanti ke depan ya kayaknya kayak gitu. Nggak usah tahu pelepah ownernya siapa, founder siapa, inisiatifnya siapa, nggak usah gitu. Yang penting ini terjadi dan ini ada di mana-mana, ini bisa menggantikan. Itu tuh satu mimpi lah ke depan yang ingin kita capai gitu. Dan sisanya mungkin ya kita bertumpu kepada penguatan pengelolaan supply chain tadi ya, karena dengan bisa memanfaatkan limbah-limbah agriculture ini tentunya memberikan dampak juga kepada petani atau pelaku ekonomi di sektor pertanian tadi. Tidak hanya berbicara pada komoditas utama, misalnya pinang gitu. Komoditas utamanya kan buah, tapi sekarang ada income tambahan dari ngejual limbahnya gitu. Kayak itu yang sebetulnya ini kan dampak domino lah dari apa yang kita lakukan. Perkembangan bisnis pelepah terus berkembang. Pelepah sempat mendapatkan pendanaan dari salah satu perbankan untuk mengembangkan bisnisnya. Rengkuh mengatakan, pendanaan ini menjadi babak baru bagi pelepah untuk mengembangkan bisnis. Di tahun yang sama, pelepah pun resmi memiliki pabrik di Cibinong sebagai lokasi pengembangan riset serta tempat produksi. Setelah kita memulai intensif dalam proses community development di Sumatera Selatan dan Jambi, untuk mengenalkan bahwa ada sebuah inovasi untuk mengembangkan limbah agriculture untuk menjadi alternatif produk yang menjawab kebutuhan sehari-hari. Kita juga memperkuat proses riset bersama BRIN.
pada saat itu mungkin namanya masih LIPI ya, belum menjadi BRIN, di mana kita berfokus untuk mematangkan penelitian-penelitian berbasis agricultural waste ini yang memang bisa dikomersialize dan tepat guna secara teknologi gitu. Jumlah produksi produk pelepah meningkat signifikan dari yang hanya 1.000 kemasan per bulan menjadi 120.000 per bulan. Selain itu, lingkup bisnis pelepah juga diperluas. Tidak hanya kemasan, namun juga mengeksplorasi lebih jauh potensi limbah agrikultur. Itulah yang mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung perkembangan tim pelepah khususnya pada ranah riset. Menurut peneliti dari BRIN, Surya Sukmakusuma, pelepah pinang memang tepat diproduksi menjadi wadah makanan yang ramah lingkungan. Selain itu, keseriusan tim pelepah dalam menjalankan misi pengolahan limbah membuat BRIN yakin bahwa ada potensi pengembangan riset lebih lanjut dari pelepah pinang. Ya, karena yang tadinya daun pelepah atau pelepah pinang itu hanya dibiarkan begitu saja ketika jatuh, nah ini dijual nih ke pelepah. Artinya nilai tambah dan perekonomian di masyarakat sekitar yang ada pelepah pinang, yang ada pohon pinangnya itu terbantu. Selain dari buah pinang, tapi dari pelepah pinang juga gitu. Nah ini memang luar biasa, Mas Rengkuh dan tim di pelepah ini melihat potensi biomass menjadi sebuah nilai rupiah gitu ya, dan dampak terhadap masyarakatnya seperti itu. Sukma memastikan dari penelitian yang telah dilakukan, pelepah pinang aman digunakan sebagai wadah makanan. Sebelum pencetakan, pelepah pinang harus melalui beberapa tahapan, di antaranya pencucian, pengeringan, pencetakan di mesin yang telah disesuaikan, hingga proses sterilisasi kembali sebelum digunakan oleh konsumen. Lebih lanjut, Sukma juga menjelaskan, jika wadah pelepah pinang bisa dipakai beberapa kali dan kalaupun dibuang, produk tersebut lebih cepat terurai karena berasal dari bahan alam. Tentu saja dari segi karakteristik food container yang sesuai dengan standar itu kita lakukan karena kita dekat dengan lab nih, kita karakterisasi misalkan dari segi kekuatannya gitu ya atau ketahanan terhadap airnya. Nah ini kita punya fasilitas di BRIN ini kan ya, karena memang khusus untuk riset dan pengujian kan di sini di BRIN itu, sehingga karakteristik atau kriteria yang dibutuhkan untuk pot container itu bisa kita dilaksanakan untuk mendapatkan kriteria minimum pot container sesuai dengan standar. Proses pengenalan produk maupun pemasaran diakui tim pelepah bukanlah hal yang mudah. Tak jarang mereka harus meyakinkan ke konsumen bahwa produk dari pelepah pinang itu bisa menjadi alternatif wadah makanan pengganti plastik. Meski saat ini harga wadah pelepah masih tergolong cukup tinggi, yaitu sekitar Rp5.000, namun potensi konsumen yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan membuat tim pelepah pelan-pelan masuk ke setiap lini bisnis, baik individu melalui e-commerce ataupun ke pemilik usaha makanan. Kalau untuk kami lebih nyaman untuk bekerja langsung dengan bisnis karena penyerapannya lebih tinggi yang pasti. Terus yang kedua, dengan penyerapan yang lebih tinggi, impact-nya jadi lebih bisa terukur gitu dibandingkan dengan ke konsumen secara langsung. Dan balik lagi sebenarnya kalau misalnya produk pelepah sendiri kan kalau misalnya digunakan oleh konsumen secara langsung itu limitasinya banyak ya. Nah, kayak mereka punya banyak opsi, jadi mungkin pelepah bukan opsinya gitu. Nah, itu sih sebenarnya hal-hal yang kami berusaha overcome dengan kerja langsung sama B2B. Salah satu rumah makan yang telah menggunakan produk pelepah pinang sebagai wadah makanan adalah rumah makan milik Nadia Pertiwi yang terletak di kawasan perkantoran di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Nadia memaparkan bahwa warungnya memiliki konsep mengenalkan asal-usul makanan, minuman, hingga produk lain yang disajikan ke warung, termasuk wadah dari pelepah pinang.
Kesamaan visi Nadia dengan Rengkuh serta tim pelepah untuk mengurangi penggunaan plastik membuatnya yakin menggunakan pelepah pinang sebagai opsi bagi pembeli ketika membungkus makanan. Nadia mengaku respon pembeli tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Tetapi Nadia meyakini bahwa dengan konsep gotong royong, pembeli yang mau membayar lebih untuk memakai wadah makanan dari pelepah pinang, ia telah sadar dan membantu dalam pengurangan limbah plastik di sekitar. Tapi ketika konsumen itu tahu ceritanya kenapa ada pelepah dan kenapa nasi peda pelangi pakai pelepah, mereka juga bisa kalau diajak ngayal jangka panjang gitu, bahwa keputusan-keputusan kita dalam berkonsumsi itu tuh bisa mengakibatkan banyak hal yang kayak bikin sampah dan lain-lain. Nah, dengan pakai pelepah itu kan bisa nggak ada. Jadi sebenarnya responnya satu, ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang experience makannya kurang enak karena belum terbiasa, tapi ada juga yang happy banget akhirnya bisa menjawab keresahan mereka dari sampah-sampah makanannya mereka yang setiap hari selalu jajan gitu. Perjuangan tim pelepah dalam mengganti bahan plastik dan styrofoam dengan material yang ramah lingkungan seperti pelepah daun pinang juga upaya membantu menaikkan pendapatan petani dan pengumpul pelepah pinang membuat tim pelepah menerima apresiasi 1 Indonesia Award 2023. Astra memberikan apresiasi tersebut kepada tim pelepah pada kategori kelompok. Pelepah dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat. Sebagai penerima 1 Indonesia Award, tim pelepah semakin tergugah melebarkan misinya dalam memanfaatkan limbah agrikultur seperti pelepah pinang. Dukungan riset dari BRIN membuat mereka yakin bahwa ada limbah agrikultur lainnya yang juga bisa bermanfaat, baik dari nilai ekonomi maupun kebermanfaatan bagi lingkungan juga. Mimpinya nanti ke depan ya pengennya kayak gitu. Nggak usah tahu pelepah ownernya siapa, founder siapa, inisiatifnya siapa, nggak usah gitu. Yang penting ini terjadi dan ini ada di mana-mana, ini bisa menggantikan gitu. Itu tuh satu mimpi lah ke depan yang ingin kita capai gitu. Dan sisanya mungkin ya kita bertumpu kepada penguatan pengelolaan supply chain tadi ya, karena dengan bisa memanfaatkan limbah-limbah agriculture ini tentunya memberikan dampak juga kepada petani atau pelaku ekonomi di sektor pertanian tadi. Tidak hanya berbicara pada komoditas utama, misalnya pinang gitu, komoditas utamanya kan buah, tapi sekarang ada income tambahan dari ngejual limbahnya gitu, kayak itu yang sebetulnya ini kan dampak domino lah dari apa yang kita lakukan.